Oke, kita sudah kenalkan sprite, kita sudah kenalkan state, di mana di dalamnya ada backdrop, ya. Kemudian kita menuju selanjutnya, kita perhatikan di sini. Ini ada untuk mengecilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art and Coding bersama saya Zulkifli Faiz. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar coding menggunakan aplikasi Scratch dari awal ya. Oke, pertama kali teman-teman kunjungi situs scratchmeet.edu ini, lalu tampilan seperti ini, dan sekarang mari kita membuat langkah-langkah untuk mendaftar ya. Jadi adik-adik yang atau teman-teman yang belum punya akun, itu klik join Scratch ya. Teman-teman tulis namanya di sini ya, seperti ini, nama, lalu ya. Jadi isi nama di sini, lalu isi password ya, diisi password lagi, diulang, lalu kemudian di next ya. Oke, karena saya sudah membuat ya langkah-langkahnya seperti ini, jadi kalau sudah, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Kalau sudah, kemudian sign in, masuk. Nah seperti ini saya sudah buat coding is1 2022, lalu masuk. Nah kalau sudah masuk, teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Ini ada profile, staff, class, account setting, dan sign out ya. Dan ini tampilan awalnya. Nah untuk melihatnya, untuk pertama kali teman-teman membuat ya, teman-teman biasanya nanti akan diminta untuk ngecek emailnya ya. Teman-teman cek emailnya, lalu aktifkan di sana di email yang didaftarkan tadi ya, untuk diklik mengkonfirmasi bahwa teman-teman memang betul mendaftar di sini ya, karena itu sebagai syarat ya. Jadi yakin bahwa Anda yang mendaftar menggunakan akun emailnya. Nah kalau sudah, teman-teman langsung masuk saja ke project ya, ke project mana saja. Di sini contohnya ada di bawah, misalnya contohnya ini ya. Ini saya klik Scratchy Solve Scratch ya, Scratchy Solve. Nah syarat pertama, jika baru membuat ya, karena saya sudah membuat cukup lama, teman-teman memberikan komentar di project punya orang ya. Ini punyanya Intro Maker. Teman-teman beri komentar di sini ya, misalnya hai gitu ya, apapun pokoknya memberikan komentar lalu diposting ya. Nah ini syarat pertama supaya nanti project Scratch-nya bisa di-share ya. Oke, setelah itu baru teman-teman kemudian membuat create ya, membuat project baru. Create aja, tekan create di sini, maka akan tampil tampilan sebagai berikut ya. Jadi tampilan kosong seperti ini. Ini masih judulnya untitled. Teman-teman bisa tulis judulnya terserah, misalnya pelajaran pertama. Oke. Nah, perhatikan teman-teman di sini, jika tadi teman-teman belum memberikan komentar ya di project orang lain, maka tombol share ini pun ada di share, tapi nanti nggak bisa di share ya. Nah karena kita sudah memberikan komentar, lalu kita membuat sekarang nih project baru, maka tombol share sudah muncul. Maka kalau saya tekan, nah project ini sudah di share. Nah ini dia. Nah ini ya, congratulations, ini ada ucapan selamatnya ya, proyek Anda udah di sharing. Tapi jika Anda tadi ya teman-teman belum memberikan komentar, ini biasanya
belum bisa ya, nggak muncul seperti itu. Oke, lalu kemudian kita kembali lagi masuk ke dalam projectnya. Inilah tampilan Scratch pertama kali jika teman-teman membuat ya. Nah, perhatikan di sini materi ini masih pengenalan tentang akun Scratch. Teman-teman bisa lihat di sini ya, nama akun teman-teman di sini. Ini ada profilnya. Teman-teman bisa lihat ini profil teman-teman ya. Terus kemudian projectnya apa saja yang sudah dibuat itu ada di sini ya, share project. Nah, tadi kan kita pelajaran pertama di sini ya sudah di-share, maka masuk ke dalam folder share project. Nah, di akun Scratch saya yang ini sudah ada 11 project ini yang dibuat ya, yang di-share, dibuat dan di-share. Nah, seperti ini ya, ini bisa kita lihat dan ini bisa kita view all juga. Nah, ini dia project Scratch yang saya buat 11 project itu, ini dia ya, dan ini semuanya sudah di-share ya. Nah, kita kembali lagi. Kita bisa lihat di sini juga di bawah ada kalau kita kembali ke profile di sini, ke staff. Ya, sekarang kita ke staff, maka di sini akan muncul, kita lihat ini di sisi kiri atas ini ada project yang di-share, kemudian ada project yang tidak di-share ya, kemudian juga ada studio. Nah, yang di-share ini kita klik, inilah tadi yang 11 project yang teman-teman sudah share ya. Yang di bawah ini adalah project yang teman-teman tidak share ya, tidak dipublish, jadinya orang lain tidak bisa lihat, hanya Anda saja yang bisa lihat ya. Nah, kemudian ini studio ya, saya punya studio namanya Coding is Fun. Di sini judul studionya project 1 ya. Ada berapa projectnya? Kalau dilihat di sini ada 9 ya, kita cek. Nah, ini dia projectnya ya, studionya namanya project 1. Ini isinya tentang materi kelas Coding is Fun untuk pemula, mengenalkan konsep dasar blok kode dan penggunaannya ya. Ini seperti ini. Nah, teman-teman bisa kumpulkan materinya ya, atau pelajarannya yang teman-teman boleh dapat bisa dikumpulkan dalam satu studio. Jadi kalau nanti teman-teman belajar itu akan dengan mudah nanti mencarinya. Oke. Nah, selanjutnya kemudian seperti ini ada tombol sampahnya ya. Jadi project apa yang sudah dibuang di sini akan muncul ya. Dan kita bisa kosongkan tempat sampahnya di sini. Klik. Lalu kita masukkan passwordnya di sini ya. Lalu membuang deh ya. Oke, seperti ini pengenalan akun Scratch-nya. Terus kemudian saya satu lagi, teman-teman bisa lihat di sini. Akun yang saya buat di sini adalah akun untuk guru ya. Maka di sini ada My Class. Jadi kalau saya klik ya, saya punya studio atau punya kelas yang namanya ini judulnya kelasnya pemula. Jadi kalau diklik di sini ini dia kelasnya ya. Dan pesertanya siapa saja? Ini pesertanya ada shift 1 2 3 4 ya, ini 5 gitu ya. Nah, ini murid-muridnya. Oke, teman-teman nggak usah buat yang guru karena memang berbeda ya, dan persyaratannya juga berbeda juga ya. Oke, sekarang kita langsung coba saja di project yang tadi sudah kita buat pelajaran pertama ya. Jadi gimana nyarinya? Kita klik staff, my staff. Maka kita lihat di sini project yang di-share di sini yang tadi itu masuk di sini juga ada ya. Atau di sini all project. Jadi semua project yang teman-teman buat ini ada di sini ya. Baik yang di-share maupun yang tidak, itu ada sini semua. Oke, ini kita klik pelajaran pertama. Dan ini isinya ya, tampilan depannya, dan ini teman-teman bisa kasih instruksinya, dan ini bisa kasih catatan dan kreditnya ya. Dan di sini kolom komentarnya. Jadi jika ini di-share, maka teman-teman bisa memberikan komentar di sini ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, inilah tampilan Scratch tempat kita nanti akan belajar dan membuat project-project.
Oke, pertama kali dibuat ya create tadi kita kasih nama pelajaran 1, itu otomatis akan muncul sprite di sini ya, sudah bawaannya namanya sprite 1, itu gambarnya kucing. Nah, inilah yang namanya dinamakan sprite ya, teman-teman. Ini dinamakan sprite. Ini tempatnya di sini semua. Jadi kalau kita mau menambah, teman-teman tinggal choose ya, pilih sprite di sini. Ini ada yang pilih dari sprite yang disediakan oleh Scratch-nya. Ini ada banyak ya. Tadi kucing, lalu misalnya kita tambahkan band ya. Kita tinggal klik aja, lalu langsung sprite ini bertambah ya. 1, 2. Nah, seperti itu. Lalu kemudian sebentar saya besarkan tampilannya biar lebih nampak. Oke. Nah, seperti ini. Ini sprite band dan ini sprite 1 yang pertama kali kita buat. Nah, untuk membuang sprite ya, teman-teman cukup mengklik tombol ini ya, gambar tempat sampah ini yang ada tanda X-nya. Jika diklik, maka langsung menghilang ya sprite-nya, seperti itu. Lalu kemudian sprite ini, di dalam sprite ini ya, klik, ada propertinya di sini. Kita bisa lihat ini namanya properti sprite ini namanya band. Teman-teman bisa ganti misalnya band 1 misalnya. Nah, seperti itu. Ini akan merubah menjadi band 1 ya. Kemudian di sini ada posisinya. Jadi kalau ini kita geser-geser, teman-teman bisa lihat posisi X-nya berubah ya. Atas bawah Y ya, kiri kanan itu sumbu X ya. Jadi kalau teman-teman pengen letakkan sprite ini di tengah, teman-teman tinggal ketik aja di sini X-nya 0, Y-nya 0, maka sprite band 1 ini berada di tengah-tengah ya. Oke, kemudian ini adalah properti untuk muncul dan menyembunyikan sprite-nya ya. Tapi ini untuk yang dalam properti di sini, ini untuk memudahkan kita nanti dalam bekerja. Jadi misalnya pengen, oh ini saya pengen hilangkan dulu. Nah, seperti itu ya. Atau dimunculkan. Oke, selanjutnya kemudian ada propertinya, ada size ukuran. Ini ukurannya 100%. Ini bisa kita rubah misalnya jadi 50%, kita klik aja, maka sprite bandnya menjadi lebih kecil. Ya, kalau kita besarkan misalnya menjadi 250%, maka sprite-nya menjadi membesar. Oke, ya, kita kembalikan 100%, dia kembali lagi seperti semula. Oke, selanjutnya yang terakhir properti di sprite ini ada namanya direction. Direction adalah sudut. Perhatikan di sini. Nah, ya, jadi sprite-nya kita akan hadapkan kemana arahnya ya, ke 0 derajat kah? 0 derajat itu ke atas, atau ke 90 ke arah sebelah kanan ya, seperti itu. Oke, ini properti sprite yang ada di kotaknya ya. Lalu kemudian kita perhatikan sprite di sini hubungannya dengan kode nanti ya. Jadi sprite ini teman-teman nanti bisa kasih kodenya. Contohnya ini ya. Jadi ini kodenya, ini kumpulan kode ya, coding-codingnya di sini. Ya, teman-teman bisa gunakan di sini. Caranya adalah kalau kategori motion itu yang warna biru. Nah, ini kode-kodenya ini ya, yang warna biru. Nah, kalau kita move, ini kita kenalkan move, kita taruh di sini ya. Jadi caranya menaruhnya di tengah-tengah sini. Inilah area tempat kita nanti merangkai codingnya ya. Kode-kodenya di sini kita rangkai sehingga menjadi sebuah program yang teman-teman inginkan. Nah, sebagai contoh untuk block move ini, kemudian bisa kita besarkan tampilannya dengan membesarkan ini ya, tanda plus ini, kaca pembesar plus. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau minus dia akan mengecilkan, kalau sama dengan berarti ini ukuran 100%-nya ya. Saya besarkan seperti ini. Oke, untuk mengetes blok ini seperti apa jalannya, teman-teman perhatikan. Jadi blok ini ada di sprite band. Jadi kalau ini saya klik, bandnya akan ya, band 1 ini akan bergerak ke arah depannya ya. Arah depannya mana? Arah depannya adalah 90 derajatnya ya.
Nah, kalau kemudian arahnya saya putar, saya rubah menjadi 0 derajat ke atas, perhatikan, maka stepnya ini akan, ya, langkahnya akan ke arah atas seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian, ya, ini pengenalan menggunakan bloknya seperti itu. Lalu kemudian di spreadband ini ada namanya kostum, ya. Kostum ini adalah gambar atau spreadband ini itu dia mempunyai 4 gambar, ya. Jadi gambar yang tampil di sini ini yang di dalam arenanya, ya, tempat kita menyusun gambar-gambarnya, itu adalah dia punya gambar sejumlah 4 ini, ya. Cuman yang digunakan, yang kita pilih adalah yang nomor 1, ya. Nah, kalau kita mau menggunakan yang nomor 2, kita tinggal klik saja, maka gambarnya akan berubah. Perhatikan di sini di kostumnya, ya, diklik nomor 2, gambarnya berubah seperti ini, lalu di arenanya juga berubah juga, ya. Nah, ini arenanya directionnya tadi 0, kita kembalikan 90. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini arena tempat kita bekerjanya. Ini adalah, ya, yang kostum ini tempat kita menggambarnya. Jadi teman-teman misalnya mau menambahkan gambar, misalnya di sini dikasih bola. Nah, maka otomatis gambar di dalam arena ini juga bolanya bertambah, ya. Jadi ini tempat kita menggambar. Jadi kalau bolanya di sini tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, atau geser lagi, ya. Jadi akan berubah seperti itu. Oke. Nah, ini ada 4. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, kalau kita gunakan yang 3, maka gambarnya akan berbeda lagi. Begitu pula dengan yang keempat, ya. Nah, kita lihat spread di sini, kita gunakan misalnya yang nomor 1, maka dia akan menggunakan gambar yang sesuai yang nomor 1. Nah, di kostum ini namanya adalah gambar-gambarnya, ya. Kostumnya di sini ada 1 2 3 4. Kemudian di sini ada propertinya, ya. Propertinya di sini ada namanya. Jadi kostum itu bisa dinamakan, ya, nomor 1 band A gitu, ya. Yang 2 band B, yang ketiga band C, yang keempat band D. Seperti itu, ya. Dan kemudian di sini fitur-fiturnya, ya. Fitur-fiturnya di sini untuk menggambar. Kita lihat ini kursor untuk kita memindah-mindahkan seperti itu, ya. Terus kalau nggak jadi, kita undo aja di sini. Nah, seperti itu, ya. Lalu kemudian panah yang ini jika kita mau mengedit. Nah, misalnya seperti ini, gitu, ya. Oke, kita undo lagi. Nah, kemudian ini kuas untuk, ya, melukis. Betul, seperti ini. Ya, saya undo. Lalu kemudian ini untuk menghapus. Nah, saya undo lagi. Oke, dan ini untuk mewarnai, ya. Jadi kalau bajunya mau diganti, saya klik warnanya, ubah menjadi biru. Lalu saya tekan di sini dan saya siram jadi biru. Seperti itu, ya. Saya undo, kembali lagi merah. Oke, untuk yang T ini untuk menambahkan teks. Nah, seperti itu, ya. Jika kalau mau membuang, teman-teman cukup tinggal delete di sini atau delete di tombol keyboard teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, kemudian yang garis ini kita membuat garis. Yang lingkaran kita membuat lingkaran. Mau oval, mau bulat sempurna. Dan yang terakhir ini membuat kotak, ya. Oke, jika membuang, teman-teman bisa di grup aja lalu delete. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita lihat ada tombol convert to bitmap. Nah, gambar ini kalau perhatikan, gambar-gambar panah, ya, penghapus, kuas, ini gambar cukup bagus, ya, tajam. Ini tandanya kita sedang berada pada mode vektor. Nah, kita pengen rubah ini menjadi modenya menjadi bitmap, maka teman-teman tinggal klik convert to bitmap. Perhatikan gambarnya menjadi pecah-pecah, ya. Bukan pecah-pecah, menjadi enggak mulus. Perhatikan kalau dibesarkan. Nah, tuh, ya, pecah-pecah gitu, kotak-kotak, ya. Jadi seperti pixel, ya.
Nah, perhatikan juga, lihat tampilannya juga berubah ya. Tuh, tampilannya nih kotak-kotak ya, seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan vektor bisa ya, kita balikan aja lagi ke vektor, tapi nah perhatikan gambarnya sudah dia tidak lagi seperti vektor yang semula ya. Nah, ini gambar bitmapnya dijadikan vektor sehingga gambarnya udah nggak bisa dipecah-pecah lagi nih. Nah, ini udah jadi satu gitu ya. Beda yang kalau yang belum nih, yang 3. Nah, ini masih bisa dilepas. Oke. Nah, inilah untuk fitur kostum ya. Jadi kita bisa menggambarnya, bisa merubahnya, bisa nambahin ini, nambahin bolanya misalnya ya. Dan lain-lain. Lalu kemudian di sini dalam kostum juga ini ada untuk fill untuk memberi warna ya. Jadi misalnya rambutnya di sini saya mau mewarnai beda caranya. Kalau ini di grup tandanya teman-teman, ini munculnya ungroup. Jadi kita ungroup, maka nah baru terlepas ya. Kita mau rubah rambutnya berwarna yang beda, fill-nya ditekan, teman-teman silakan pilih warnanya yang mana. Ya, tinggal menggeser-geser colornya. Di sini brightness-nya di mana? Misalnya brightness-nya 100%, colornya pilih di mana misalnya ya. Ini hijau misalnya. Lalu kalau sudah kita klik aja di luar. Nah, seperti itu ya. Ini untuk merubah warnanya ya, atau fill-nya dalamnya. Lalu kemudian kita juga punya outline. Di outline ini ya, garis tepinya. Nah, garis tepinya misalnya saya mau kasih warna hitam. Teman-teman tinggal geser aja ke sini warnanya. Ini warna hitam. Lalu kemudian perhatikan di sini di samping outline ini ada angka 1. Ini adalah tebal dari outline yang mau kita gunakan ya. Kalau nih 9, 10 misalnya. Nah, lihat ya, garis outline-nya menjadi tebal sekali ya. Terus kalau nggak mau pakai, teman-teman tinggal ini ganti aja jadi 0. Maka tidak menggunakan outline-nya ya. Oke, selanjutnya ini kemudian menggunakan fitur copy ya. Ini untuk pengcopy, lalu paste, maka ada 2 gitu ya. Lalu ini untuk delete. Nah, gitu juga ini ya, copy, paste, kemudian flip horizontal, dibalik ya. Yang ini flip vertikal, dibalik ya, balik kiri kanan, balik atas bawah, seperti itu. Oke. Nah, untuk membesarkan teman-teman tinggal tarik saja ini. Kalau membesarkan yang proporsional, teman-teman menariknya titik-titik yang ada di diagonal ya. Ini kanan bawah, kanan atas, kiri atas, atau kiri bawah. Kalau menggunakan yang tengah-tengah, maka dia akan mendistorsinya tidak proporsional. Tuh ya, menjadi gepeng seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya ini kita geser, kita taruh di sini. Kemudian kita menerapkan tombol back dan depan. Ini untuk mengebelakangkan. Lihat ya. Nih gambar hijaunya di belakang bola ya, di belakang badannya. Kemudian kalau ke front dia akan pergi ke paling depan ya. Pergi paling depan, mundur paling belakang. Oke. Ini satu-satu ya. Kalau ini langsung ke depan, ini satu-satu ya, mundur satu-satu, lihat. Nah, gitu ya, lihat ya, ini hijau ini kita lihat masih di depan tangan yang ini ya. Jadi kalau dimundurkan, mundur satu-satu ya. Kalau ini langsung mundur paling belakang, maju paling depan ya. Maju paling depan, mundur paling belakang. Kalau ini ya, naik ke depan satu-satu. Nah ya, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi terus ya, sehingga nanti ada bisa di depan bola ya. Tuh ya. Oke. Jadi naiknya per layar seperti itu ya. Kalau back langsung ke belakang, front langsung ke depan. Oke, ini aja yang bisa dikenalkan. Dan yang terakhir di sini ada group dan ungroup. Jadi kalau kita menggambar ada 2, di sini kita copy paste. Perhatikan kalau kita mau mengumpulkannya, menggabungkannya, teman-teman cukup di select 2 bagian ini lalu di group, maka dia sudah terikat seperti itu ya. Kalau mau melepasnya tinggal ungroup saja seperti itu. Oke, mendelete, lalu kemudian merubah warnanya di sini ya.
seperti itu, membuang gambarnya, mendelete lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah kenalkan sprite. Tadi menaruh kodenya di sini ya. Ini sprite-nya, kodenya di sini, lalu kemudian sprite ini merubah gambarnya. Lalu kemudian sprite, kemudian kita menambahkan sound-nya ya. Misalnya di sini sprite band ini ada suara ya, ada suara, ada sound-nya seperti ini. Nah, seperti ya, ada juga ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau menambahkan, teman-teman sama fiturnya, mau pilih suaranya yang dari scratch di sini. Ya, kalau sudah pilih misalnya ini, tambahin aja trompet. Kita tes. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kalau mau merekam. Teman-teman ingin merekam langsung, tinggal klik saja ya. Tes 1 2 3 merekam langsung dari scratch. Stop. Nah, ini ya muncul seperti ini untuk mengeditnya. Nah, ini kita geser ke sini. Jadi yang dibuang ini yang warna orange-nya ya. Jadi kalau saya play tes 1 2 3 merekam langsung dari scratch. Nah, gitu ya. Jadi yang kuning ini yang dibuangnya, yang diambil yang ini warna ungunya gitu ya. Lalu kalau sudah save. Nah, maka kita akan dapat suara rekaman kita seperti ini ya. Kalau kita tes 1 2 3 merekam langsung dari scratch. Oke. Ya. Nah, kita sudah memahami sprite ya. Bagaimana sprite diberi codingnya, bagaimana sprite dirubah gambarnya, bagaimana sprite menambahkan sound musiknya ya. Oke, selanjutnya ini yang dasar, nanti teman-teman ini umum, nanti bisa dicoba aja ya. Misalnya di sini tadi yang recording tes 1 2 3 merekam langsung dari scratch ya. Kita kalau mau membuangnya misalnya cukup teman-teman tinggal klik di sini, pilih mana yang mau dibuang. Jadi yang mau dibuang itu yang kita pilih ini ya, yang warna biru, ini tandanya kita membuang. Seperti itu. Misalnya cuma membuang ininya aja bisa ya. Ini langsung di sini suara apa ya, kita tes. Merek. Nah, ini merek apa nih? Merekam nah, langsung misalnya merekam langsung. Nah, misalnya ini mau dibuang, kita gunting aja langsung. Nah, maka tes 1 2 3 dari scratch. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita edit suaranya seperti itu. Jadi kemudian juga bisa kita tambah suaranya, mau dibesarkan juga bisa. Di sini di loader aja tes makin 1 keras, 2 3 dari scratch. di soft makin Tes 1 kecil 2 3 dari scratch. ya, di mute, di fade in, fade out, silahkan nanti teman-teman mengeksplor aja, dicoba. Oke, selanjutnya kita sudah kenalkan sprite di sini ya, ke kodenya, kostum, ke sound. Lalu kemudian kita langsung coba saja sekarang membuat praktek pemrogramannya ya. Oke, ini contohnya kita pakai band. Masih ingat tadi bandnya, kostumnya kita pilih dulu yang satu misalnya ya. Nah, kita menggunakan gambar band yang gambar nomor 1. Nah, mulai kita sekarang mengenal fitur yang lain di dalam Scratch. Nah, selanjutnya kita sudah kenalkan tadi ada sprite ya, dan cara naruhnya. Kemudian selanjutnya kita lihat di samping sini yang namanya stage. Stage ini tempat kita nanti untuk menaruh latar belakang. Sama seperti mirip seperti sprite ya, kita klik, kita bisa memberi kodenya di sini. Jadi misalnya kodenya Sweet backdrop, saya pilih backdrop nomor 1 gitu misalnya ya. Oke, nah kita lihat di state di sini sama. State ini kita bisa juga gambar backdropnya. Kalau tadi di sprite namanya kostum, kalau di stage namanya backdrop ya. Ini sama, menggambar juga. Saya kecilkan ya. Nah, ini layarnya. Saya kasih dia warna latar belakangnya ini misalnya. Nah, ya, rubah warnanya di sini. Teman-teman bisa rubah. Nah, kemudian juga sambil saya jelaskan lagi bagaimana kemudian fill ini merubah. Kemudian di sini ada efek ya. Ini untuk satu warna, ini untuk gradasi kiri kanan. Perhatikan teman-teman ya, gradasi dari biru ke hijau ya, birunya kiri, hijaunya kanan. Atau dari atas bawah seperti ini. Atau ini gradasi. Nah, gitu ya. Gradasi, lihat tengahnya biru, luarnya hijau ya.
seperti ini. Boleh juga hijaunya nggak pakai warna. Nah, seperti ini nggak pakai warna. Berarti dari biru menuju kosong. Ya, gradasinya juga begitu, nggak pakai warna dari biru ke kosong. Ya, gradasi yang atas. Kalau ini solid untuk satu warna aja ya. Oke, seperti ini. Nah, kita coba misalnya pakai yang gradasi hijau biru. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah menggambar backdrop pertama dengan warna seperti ini. Ya, lalu kemudian kita tambah backdropnya dengan gambar yang lain. Ya, kalau ini menggambar, ini kita coba dengan gambar yang sudah ada di Scratch. Kita tinggal pilih, diklik saja. Nah, pilih teman-teman. Misalnya tadi kita nyari lapangan. Ya, oke, misalnya di sini aja kita pilih ini. Nah, maka dia akan muncul di sini backdropnya ya. Di sini. Nah, ini dia gambarnya. Dia bandnya ada di lapangan, bandnya boleh ditaruh di sini. Ya, kita klik kodenya lagi, kita klik stage-nya, kita klik backdrop-nya, maka kita ke fitur untuk mode menggambarnya. Oke, ini bisa kita edit misalnya, gitu, lihat tuh ya, berubah ya. Nah, seperti itu nih. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini bisa kita tambahkan juga, dan juga bisa menambahkan kalau teman-teman punya gambar itu dengan upload backdrop. Nah, gitu ya. Oh, ini dia latar pelabuhan. Oke. Nah, ini ya. Ini saya punya gambar, langsung masuk. Kita lihat, perhatikan. Ini modenya mode bitmap ya, karena ini patah-patah. Jadi kita rubah kode vektor biar mudah nanti untuk memperbesarnya. Nah, besarkan. Besarkan. Nah, jadi full nih ya. Oke. Ya, jadi ini ada gambar latar pelabuhan, ini gambar blue sky, ini gambar backdrop 1 ya. Misalnya ini color saja. Ya, color saja. Oke, jadi bisa dirubah juga sama seperti sprite ya. Ini ganti nama, ini sama semua ya. Hanya nama ininya saja, beda nama foldernya. Oke, kita gunakan di sini dulu aja ya. Kita gunakan di yang kosong dulu nih ya. Seperti ini. Oke, kita ke kodenya. Ya, di sini kodenya bisa kita masukkan. Nah, bedanya di dalam stage ini untuk block motion dia nggak bisa ya. Latar belakang ini nggak bisa digerakin ya. Maka di sini kita lihat kode untuk kategori motion tidak bisa, nggak muncul. Beda kalau di sprite di sini, perhatikan motionnya maka bisa di ini ya. Karena bisa bergerak, masa latar belakangnya nanti di sini dibuat tidak bisa gerak ya. Oke. Nah, ini dia stage-nya. Jadi cara naruh kodenya sama, ini tinggal kita tarik aja ya, misalnya sweet backdrop, terus kemudian kita tambahkan efek apa segala macam ya di sini. Misalkan kita tambahkan di sini set effect ya, color. Colornya saya bikin efek 50, kita klik. Tuh, warnanya berubah ya. Saya ubah jadi 25 misalnya. Kita klik. Nah, beda lagi. Ya, ini cara untuk naruh codingnya ya, teman-teman di sini. Oke, kita sudah kenalkan sprite, kita sudah kenalkan stage di mana di dalamnya ada backdrop ya. Kemudian kita menuju selanjutnya, kita perhatikan di sini. Ini ada untuk mengecilkan tampilan tempat kita bekerja ya. Ini layar tampilan ini untuk ukuran sedang, dan ini untuk full. Jadi kita full screen control. Nah, gitu ya, tampil penuh. Gitu. Dan yang ini tombol untuk stop, dan ini untuk tombol untuk go. Ya, kita lihat stop dan ini go. Ya, lalu kita klik. Nah, semacam ini. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini tadi sudah nama akun kita. Ini untuk folder untuk kita nge-save nih ya. Kita save aja. Maka project ini di-save secara otomatis ya. Lalu kemudian kalau si project, kita lihat project kita ini kembali ke depan. Lalu kita masuk lagi si inside, kita masuk ke dalam ya. Share sudah, karena ini sudah warna biru, jadi project ini sudah kita share. Dan ini nama projectnya pelajaran 1 ya. Dan kemudian ini di sini tersedia folder untuk tutorial ya. Nah, teman-teman bisa belajar juga tutorial dari Scratch-nya di sini. Silakan teman-teman pelajari.
Oke, kita kembali. Lalu kemudian di sini ada edit, ya, restore sprite, ya. Ini tadi kan kita buang nih. Sekarang kalau saya restore sprite, maka sprite yang kucing tadi kembali, ya. Oke, saya buang lagi seperti ini. Lalu kemudian di sini ada file, ya. File di sini untuk kita bisa bikin baru. Kita save now nih, ya. Kita save tuh jalan. Lalu kemudian di sini ada save as copy, ya. Kita membuat salinan dari project ini bisa, ya, kita save, maka dia akan mengkopinya. Nah, ya, maka dia akan minta nih di share lagi nggak, gitu ya. Berarti kita sudah membuat 2 project, ya, pelajaran 1 dan pelajaran 1 copy. Gimana cara ngelihatnya? Kita lihat saja si project, lalu kemudian kita langsung ke sini aja, ke my stuff. Maka kita lihat di sini pelajaran 1 dan pelajaran copy, ya. Nah, kita ada 2, ya, seperti ini sama. Kalau kita ingin membuang, teman-teman tinggal klik delete, ya. Kita buang yang copy, ini tinggal klik delete saja. Nah, semacam itu, ya, hilang. Kita masuk lagi ke pelajaran 1. Lalu teman-teman masuk lagi ke dalam ke codingnya. Seperti ini, ya. Kita kembali ke pelajaran 1. Oke. Ini filenya tadi. Lalu kemudian ini untuk load from your computer. Kita pengen mengambil file pekerjaan project kita Scratch dari komputer kita, ya. Lalu kalau yang bawah ini untuk menyimpan project ini ke dalam komputer kita, ya. Kalau ini kan disimpannya di akun Scratch, kalau ini kita akan simpan ke komputer kita, ya. Misalnya kita simpan nih, save to your computer, ya. Ini otomatis lihat pelajaran 1 SB langsung tercopy di sini, ya. Kalau kita klik di sini show in folder, maka akan muncul nih pelajaran 1, ya. Oke, selanjutnya sudah kita kenal ini. Lalu kemudian kita lihat ada globo nih, bola dunia. Ini untuk kita merubah bahasanya, ya. Ini udah cukup banyak bahasanya, termasuk sudah ada bahasa Indonesia, ya. Nah, ini bahasa Indonesia, kita klik. Nah, gerak, langkah, seperti itu, ya. Nah, teman-teman yang kesulitan boleh rubah ke bahasa Indonesia atau terserah, ya. Kita kembalikan lagi, ya, ke bahasa Inggris biar nanti kita terbiasa, ya, karena nanti banyak bahan bacaannya dalam tutorialnya, ya, di buku-buku dari luar dipakai menggunakan bahasa Inggris. Oke, ini lalu kemudian ini tombol Scratch. Kalau kita klik maka kita kembali ke depan tampilannya, ya, ke Scratch. Nah, seperti ini, ya. Saat kita pertama tadi kita menuju, ya. Lalu gini ada catatan di sini. Kita lihat apa ini, ada catatannya, ada notifikasi. Nah, di sini, ya, you are invited become Scratcher. Click here to learn more. Nah, ini ada ya, nih Blue Gaming komen di profilnya saya, ya. BTW saya juga Indonesia. Nah, gitu, ya. Nih juga banyak, ya. Oke, kita masuk lagi, kita ke my stuff. Lalu kita ke pelajaran 1. Kita akan lanjutkan pelajaran kita selanjutnya untuk memulai pemrograman, ya. Teman-teman, kali ini inilah tadi pengenalan Scratch dari mulai membuat akun dan mengenalkan fitur-fiturnya, ya. Mengenalkan fitur-fiturnya di sini, ya. Selanjutnya lagi saya lupa ada satu lagi yang cukup penting di sini. Ini adalah ada kotak backpack, ya. Kotak backpack ini adalah kita nanti kotak untuk menyimpan coding-coding kita atau sprite kita, ya. Misalnya kayak gini, ini band, ya, isi codingnya baru move aja. Misalnya kalau mau kita simpan menjadi backpack itu nanti caranya tinggal kita tarik saja band ke dalam backpack sehingga warnanya biru, lalu kita lepas. Maka kita sudah menyimpan di sini. Nah, band dengan sprite-nya move, ya. Jadi kalau band yang sini saya buang, sprite-nya, nah, hilang, nggak ada, ya. Tapi kemudian kalau kita butuh kita tinggal buka backpacknya, bandnya kita tarik saja lalu taruh di sini. Nah, maka bandnya sudah balik lagi, sprite band 1 ini balik lagi, sudah beserta dengan codingnya, ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya tambah lagi sedikit. Yang terakhir, insya Allah ini adalah untuk add extensionnya, ya.
Nah, di kode ini ada kumpulan kodenya, ada beberapa ya, dari motion ya seperti ini look ya, di look di sini ada kode-kodenya. Lalu kemudian ada sound, ada event, ada control, sensing, operators, variables, my block, dan kemudian di sini kita untuk menambahkan extension yang lainnya ya. Contohnya kita klik di sini. Di sini ada extension di dalam Scratch, ada musik, pen, video sensing, text to speech, translate ya. Ini ada yang lainnya ya. Make, microbit, Lego ya. Ini ada Lego Mindstorm, EV3 ya, Lego Boost ya, Lego Education WeDo ya 2.0 atau Go Direct Force and Acceleration ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita tambahkan, misalnya kita mau masukkan musik ya, kita tinggal klik saja, maka akan menambahkan di sini blok namanya musik. Nah, ini warnanya hijau dan ini bloknya ya. Oke, kali ini sampai di sini teman-teman untuk pelajaran pertama, bagaimana kita membuat akun Scratch, lalu kemudian mengenalkan semua fitur-fitur yang ada ya. Dan setelah ini kita akan masuk pelajaran kedua, langsung mengenal blok-blok yang ada, dan kita mulai membuat sedikit project-project sebagai pengenalan dasar. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.